Jadi imam pun tidak boleh dilakukan pembiaran, melakukan kesalahan, wajib hukumnya untuk kita berikan peringatan. Itu imamah. Keseluruhan masyarakat yang terhimpun dengan adanya kata cinta sejati ummi, ada keterdepanan visi yang bagus, ya. Ada pemimpin yang berwibawa, ada rakyat yang santun, ada konsep yang mengatur antara keduanya, itulah yang disebut dengan ummah. Jadi kalau ada komunitas Islam, tapi tidak diikat oleh cinta kasih yang kosmopolit yang sangat luhur, atau tidak ada pemimpinnya yang berwibawa, atau tidak ada makmumnya yang santun, atau enggak ada konsep yang mengatur antara keduanya, maka itu tidak bisa disebut ummah. Mungkin kabilah. Kabilah adalah ikatan primordialisme kesukuan. Mungkin sya'bon, ikatan sosiologisnya. Mungkin qaumun, ya ikatan antropologisnya di situ kan. Mungkin syiah, ikatan primordialisme sempitnya. Atau mungkin ada 7 itu, qaumun, sya'bon, hizbon, ikatan politiknya kan. Jadi the final group itu, ya community itu adalah ummah. Nah, itulah tujuan Nabi Muhammad SAW menghijrahkan umat kabilah menjadi ummah, ya. Menghijrahkan komunitas kabilah yang diikat oleh persaudaraan sempit ditransformasikan kepada persaudaraan global kosmopolit. Nah, jadi ini perlu kita paham bahwa visi dakwah itu adalah mengajak masyarakat yang berpikiran sempit dan sumpek menuju ke pemikiran luas dan beradab santun. Jadi wal takum minkum ummatun. Nah, bagaimana mencapai konsep ummah ini? Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kenapa tidak pakai waw ataf saja di situ? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal ma'ruf. Mal farqu bainal khair wal ma'ruf hunak? Kenapa tidak dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal ma'ruf? Kenapa kalau al khair itu menggunakan amr? Amr itu di dalam ilmu balaghah kan ada 3 tingkatan tuntutan. Tuntutan dari atas ke bawah itu disebut amr. Tuntutan dari bawah ke atas itu disebut ad-du'a. Tuntutan horizontal sesama itu disebut iltimas dalam ilmu balaghah ini. Nah, jadi kenapa al-khair itu harus pendekatannya amr? Tapi kenapa kalau ma'ruf itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kalau al-khair itu dari bawah ke atas. Jangan pakai amr. Tapi kalau al-ma'ruf itu dari atas ke bawah. Nah, pertanyaannya, mal farqu bainal al-khair wal ma'ruf? Ya, apa itu ma'ruf? Dari kata arafa ya'rifu ma'rufun, urfun. Ya. Jadi kalau arafah secara kebahasaan, ya, memahami. Jadi pemahaman yang diperoleh melalui olah batin itu disebut ma'rifah. Kalau pemahaman yang diperoleh melalui olah nalar itu disebut ilmun. Iya. Jadi kalau kita sebagai Sunni itu disebut populernya itu ma'rifah. Tapi kalau Syiah menyebutnya irfan, tapi sebetulnya bima'na wahid. Al-irfan wal ma'rifah. Imam Al-Ghazali selalu menggunakan ma'rifah. Tapi kalau imam-imam Syiah itu lebih familiar menggunakan irfan. Tapi sebetulnya substansinya sama. Nah, mana yang paling memungkinkan kita untuk mendapatkan hakul yakin? Ya, proses ta'lim atau ta'rif. Jadi ma'rifah itu adalah sesuatu yang merupakan
kesepakatan umum ya, tak teringkari. Maka itu ada disebut urf. Ya. Jadi urf itu kalau sudah menjadi hukum adat atau menjadi adat istiadat itu sudah menjadi urf. Nah kalau kita dalam usul fikih itu urf itu adalah bagian dari sumber hukum itu sendiri kan. Jadi tak teringkari, tak terbantahkan. Jadi itu sudah merupakan common opinion gitu ya. Sudah merupakan persepakatan umum. Nah jangan ragu lagi karena itu amar ma'ruf. Ya. Tapi kalau al khair itu masih memerlukan perjuangan. Ya. Belum tentu disepakati semua orang. Makanya itu hal-hal yang sifatnya common sense itu nggak usah ragu, amar. Tapi kalau masih memerlukan diplomasi, masih memerlukan perjuangan, itu pakai pendekatan dakwah. Jadi luar biasa ayat ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nanti ada wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Nah, sekarang mari kita lihat Rasulullah, waktu kita sangat terbatas. Saya ingin melihat sosok figur Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya menonjol sebagai seorang mubalik. Mohon maaf. Jadi saya tidak ingin memfigurkan yang sama-sama kita rindukan, kita hormati, kita cintai. Dia lebih menonjol sebagai figur mubalik. Saya ingin menganggap bahwa di samping beliau memang figur mubalik, dia juga seorang tokoh multitalenta. Karena multitalentanya itu sampai bisa memberikan semacam magnet, daya sedotnya luar biasa. Oleh Michael Hart, 100 tokoh yang paling terkemuka, ya the best one-nya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi yang memperciut 11 tokoh yang pernah lahir di muka perut bumi ini, tetap the best-nya dan number one-nya adalah Nabi Muhammad, itu Thomas Carlyle. Jadi 2 tokoh barat non-muslim, Thomas Carlyle, 11 tokoh yang paling hebat di muka bumi ini, tetap nomor satunya Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad adalah the best manager and the best leaders. Banyak orang hanya hebat sebagai managers, tapi tidak hebat sebagai tokoh atau leaders. Apa perbedaan manager dan leaders? Kita semuanya sama-sama tahu ahli manajemen. Kalau leaders itu membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus ya, seperti ketokohannya, darah birunya, lebih senior umurnya, followernya banyak, kemudian juga pengaruhnya sangat besar, figurnya populer, itu namanya figur leaders. Nah, kalau figur managers tidak perlu berumur, mungkin anak muda, tidak perlu punya follower, tidak perlu tokoh populer, dan tidak perlu darah biru. Tapi kasus 100 item problem dengan laptop, handphone, dia bisa menyelesaikan 90% item itu dalam sehari. Ya, itu figur manager. Nah, umat kita sekarang ini, mana yang kita butuhkan? Apakah figur leaders atau figur managers? Nah, kita sering mendengarkan kata-kata, ya, NU ditokohi oleh figur leaders, Muhammadiyah ditokohi oleh figur managers. Tapi Nabi Muhammad SAW itu the best leaders and the best managers sekaligus. Nah, untuk bisa menjadi tokoh dua-duanya itu di samping perlu keterampilan, juga perlu kecerdasan. Saya ingin berikan beberapa contoh misalnya. Nabi Muhammad SAW itu, kalau kita lihat sejarahnya, biografinya Rasulullah Muhammad SAW, sebetulnya beliau itu lebih memadukan antara figur diplomasinya yang sangat kuat, talentanya yang multi talenta, kemudian juga dipadukan dengan kecerdasan pribadinya yang sangat unggul. Tentu yang paling penting adalah di backup oleh Allah. Dia Rasul, dia Nabi, ya kan? Nah, jadi dia miliki semua. Maka saya ingin berikan satu contoh, misalnya
keterampilannya berdiplomasi. Jadi diplomasi itu adalah metode dakwah yang paling strategis untuk kelas atas. Ya. Jadi ketika Nabi kita semua tahu itu dalam Sahih Bukhari juga ada kan, di jilid 1 bagian terakhir itu di matan Bukharinya ya kan. Itu ada hadis yang panjang. Panjang itu 1,5 halaman hadis itu untuk perjanjian Hudaibiyah. Hatta uktub, dia panggil Suhail yang mewakili kaum Quraisy kafir itu, kafir Quraisy diwakili oleh Suhail. Umat Islam diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Hatta uktub, kesini kita bikin perjanjian Hudaibiyah. Ya. Nabi meminta juru tulisnya dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ kan ada Umar, ada Ali, ada Utsman, lengkap di situ. Uktub Bismillahirrahmanirrahim. Suhail la taktub hakata. Ana ma'adri manhu. Aku tidak tahu apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Walakin uktub Bismikallahumma. Umar merah mukanya. Gak mau. Basmalah itu prinsip buat kami. Nabi meminta. Uktub. Tulis. Terpaksa ditulis. Konten perjanjian Hudaibiyah itu juga aneh. Kalau orang Madinah Muslim itu ditangkap di Mekah, biarin aja di situ ditahan. Tapi kalau orang kafir Quraisy ditahan di Madinah, ditangkap di Madinah, lepaskan. Itu kan nggak fair. Ya udah, Nabi memerintahkan seperti itu. Kan pemimpinnya tadi itu kan harus ada imam yang berwibawa kan. Ada makmumnya juga yang santun. Ya udah perintah Nabi kok. Sami'na wa ta'na ya kan. Tapi ketika sampai pada penutup perjanjian Hudaibiyah itu, hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Instruksi Nabi, tulis itu. Suhail membantah, la taktub hakata, jangan tulis Muhammad Rasulullah, walakin uktub Muhammad bin Abdillah. Enggak ada sahabat yang mau tulis itu. Ini prinsip. Mencoret itu berarti meniadakan peran Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Uktub hakata, tulis itu. Enggak ada yang menulis, enggak ada yang mencoret. Akhirnya Nabi kan mencoret. Ibnu Hajar Al-Asqalani situ kan ada kan. Inilah dalilnya orang yang mengatakan bahwa siapa bilang Nabi buta huruf. Kalau Nabi tidak pintar membaca, pasti dia salah coret. Kenapa yang dicoret itu Rasulullah? Nah, diganti bin Abdillah di situ. Itu dalam Sahih Bukhari itu ada. Ini diplomat luar biasa. Ketika Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan itu kan, Nabi hebat itu. Jalur darat, datar ya, ada jalur bukit, ada jalur lembah. Jam 00 kita ketemu di perbatasan. Persis militernya Nabi itu hebat itu kan. Abu Sufyan itu enggak siap. Mata-matanya menangkap, cuma sedikit kok pasukannya. Padahal lewat darat lain, lewat lembah lain, lewat datar lain. Ketemu jam yang sama, dalam keadaan tidak siap mereka. Apa yang terjadi? Ya, wah luar biasa. Angkat tangan kan. Nabi, apa yang dikatakan Nabi? Antum muttalaqa al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Wah, lega semua penduduk Madinah itu. Siapa yang masuk di pelataran Ka'bah aman. Siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, ya, tokohnya di situ kan aman. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya, kunci pintunya atau jam malam aman. Itulah jam malam pertama dalam sejarah sebetulnya. Nabi mengatakan al-yawma yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Ternyata subuh-subuh datang pasukan baru dari Madinah dipimpin oleh Sa'ad bin Ka'ab. Sa'ad bin Abi Waqqas, tokoh etnik Khazraj. Begitu melihat kemenangan besar di pihak Islam, teriak dia pagi-pagi, al-yawmu yawmul malhamah, al-yawmu yawmul malhamah. Kaget semua orang. Loh, kemarin Nabi meneriakkan al-yawmu yawmul marhamah, hari ini adalah kasih sayang. Hari ini berkasih sayang. Tapi Panglima Angkatan Perang dari Madinah itu yang baru datang, dipimpin oleh Sa'ad, meneriakkan al-yawmu yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Kalian dulu mengusir kami
Sekarang kami menaklukkan kalian. Apa yang terjadi? Abu Sufyan lari menjumpai Rasulullah. Mana yang benar? Engkau meneriakkan al-yawmu yawmul marhamah? Ya, itu panglimanya mengatakan yawmu yawmul malhamah. Hari ini pertumpahan darah. Apa kata Nabi? Oh, itu sahabat kita. Cadal, dia nggak bisa menyebut terah. Dia tadinya mau menyebutkan yawmu yawmul marhamah, tapi nggak bisa menyebut terah. Dia sampaikan yawmu yawmul malhamah. Tenang kembali masyarakat. Jadi diperlukan tokoh seperti Nabi, di mana ada orang resah, dia tiba-tiba langsung, oh kalau begitu aman, alhamdulillah. Ya itu. Padahal saat itu belum tentu cadal. Tapi spontanitas Nabi berdiplomasi seperti itu luar biasa. Nah kemudian juga kita lihat bagaimana cara Nabi menarik perhatian masyarakat itu. Di sana kan ada Persia dan Romawi bergejolak. Salah seorang tokoh Persia itu diambil sebagai semacam penasehat militernya, Salman Al-Farisi. Tapi juga pada kesempatan lain, Romawi Bizantium juga diambil tokohnya untuk menjadi pejabat untuk orang penting di lingkungan pemerintahan Rasulullah. Jadi ini sudah ada proses pendekatan dua kubu yang hebat pada waktu itu. Salman Al-Farisi ini coba kita lihat. Ini pelajaran buat kita juga. Ada orang non-muslim hidup di tengah-tengah Rasulullah. Ya. Salman Al-Farisi itu masuk Islam itu last minute-nya. Itu dalam kitab, saya dapat sumber. Jadi ketika satu saat, karena Salman Al-Farisi ini selain jagoan dalam strategi perang, dia yang menciptakan konsep perang Khandak itu, dia juga ahli masak, makanan Persia terutama. Dalam hadis disebutkan, suatu saat Salman Al-Farisi membawakan masakannya kepada Nabi. Nabi tidak makan masakan itu, tapi diberikan kepada sahabat. Ini, makan, saya tidak makan. Mungkin Nabi kenyang, karena Nabi kan suka makan pada saat lapar, berhenti makan pada saat kenyang. Makanan yang bikin Salman Al-Farisi itu dikasih sahabat. Ada yang menafsirkan karena Salman orang non-muslim. Ya. Tapi kenapa sahabatnya makan? Jadi banyak penafsiran di situ. Ini satu bukti bahwa Salman Al-Farisi itu tidak sejak awal masuk Islam. Belakangan itu baru masuk Islam. Jadi ada tokoh non-muslim masuk dalam inner circle-nya Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Persia itu dekat dengan Rasulullah. Karena ada window-nya melalui Salman. Romawi Bizantium musuh bebuyutannya juga dekat dengan Rasulullah karena salah seorang bahkan istrinya ada beberapa orang ada dari sana kan. Jadi secara genetik dua suku ini memang sudah dekat dengan Rasulullah. Itu diplomasi luar biasa itu. Dan pencitraan tapi dalam arti positif ini ya. Nabi juga melakukan pencitraan kok. Apa contohnya? Oh, dia terima sahabat. Itu dalam Ibnu Hisham itu ada kan. 60 orang tokoh lintas agama datang di masjidnya Nabi pada saat Nabi sedang sholat asar. Nunggu itu tamu itu berdiri. Sampai setelah Rasulullah sholat asar, dipersilahkan, bahkan dijamu dengan makanan. Tokoh lintas agama itu dipimpin oleh, dalam hadis itu, dalam riwayat itu disebutkan dipimpin oleh Abdul Masih. Dari Kristen Koptik. Ada 14 orang Kristen Koptik lengkap dengan nama-namanya itu, selebihnya agama-agama lain. Nabi menjamu mereka. Dan yang paling menarik adalah ketika matahari hampir terbenam, maaf Rasulullah, saya mau keluar dulu. Mau kemana? Mau melakukan kebaktian. Ini sebentar lagi matahari terbenam. Kata Rasulullah, di sini nggak ada rumah ibadah lain. Lakukanlah kebaktian di situ. Ini dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu kebaktiannya di masjid, ada yang mengatakan di kompleks masjid di sekitar alusupanya Abu Hurairah itu kan di luar tuh. Allahu a'lam. Tapi ini satu reaksi Rasulullah terhadap tamunya. Akhirnya apa yang terjadi? Tokoh lintas agama yang dipimpin oleh Abdul Masih itu terkesima dengan penampilan Rasulullah. Jadi apa yang jelek-jelekkan oleh orang lain dengan apa yang ditampilkan Nabi di masjidnya.
Ini diplomasi. Kemudian juga ini Rasulullah mendapatkan hadiah seorang perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah kenapa Rasulullah mau kawin dengan itu. Padahal bapaknya itu ya, itu Syam'un. Itu tokoh agama Kristen Koptik. Ya. Safiyah, istrinya Nabi, bapaknya adalah Hai, itu tokoh agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi. Khadijah sendiri, sepupunya yang kita sangat terkenal ya, itu siapa ya? Waraqah bin Naufal. Jadi Nabi itu dikelilingi oleh orang-orang non-Muslim dari anggota keluarganya. Kita bisa melihat dalam sejarah ini. Ini untuk apa? Ini saya kira juga punya makna diplomatis di sini ini. Mengapa Rasulullah kawin dengan begitu banyak istrinya? Dan ini juga bagian diplomasi pada saat itu. Coba kita lihat, satu-satunya istri Nabi yang gadis hanya Aisyah. Yang lainnya itu usia menopause, yang terutama dikawini Madinah itu kan. Kenapa? Istri-istri Nabi itu veteran perang Uhud, veteran perang Badar, suaminya gugur di situ itu. Dalam tradisi masyarakat pada waktu itu, kalau suaminya wafat, itu manusia sial. Anaknya anak yatim itu manusia sial, janda itu manusia sial, tapi kalau berhenti menjadi sial kalau dikawini. Tidak tanggung, tokoh kepala suku itu dikawini oleh Rasulullah. Ada kan istrinya Nabi itu suaminya kepala suku itu. Takut nanti satu etnik itu akan kembali ke agama aslinya, Nabi kawin dengan itu. Jadi kalau orientalis membaca sejarah Nabi itu gila perempuan, masa 9 istrinya. Padahal istri-istri Nabi yang banyak itu adalah orang sudah menopause dalam sejarah ada kan. Istri mudanya Nabi itu, coba kita lihat, hanya Khadijah dengan ada namanya Zainab ya. Selebihnya itu sebetulnya lebih tua dari Nabi. Khadijah sendiri umurnya berapa? Jadi kalau Nabi itu gila selera daun muda, mestinya pada saat 50 tahun ke bawah dia kawinnya poligami. Poligaminya Nabi kapan? Itu akhir-akhir hayatnya kan. Karena ada diplomasi di situ. Nah, kemudian saya juga ingin lebih mempercepat keterampilan talentanya Nabi juga luar biasa. Saya ingin berikan satu contoh. Nabi itu seorang atletis. Ya. Ada namanya Rukana bin Abi Yazid. Pegulat internasional bertempat di Mekah pada waktu itu. Nabi nggak pernah sakit. Diledekin sama sahabatnya. Ya Rasulullah, kamu nggak pernah sakit. Sehat banget. Mau nggak menantang si Rukana besar kepala itu? Pemenang juara bertahan gulat tradisional Arab. Nabi mengiyakan, boleh. Akhirnya para pegulat itu berkumpul, dibikinlah panggung di samping Ka'bah. Ini riwayat hadis. Ronde pertama ini singkatnya, nggak ada yang saling mengalahkan. Kalau Nabi itu nggak kerdil, tapi kalau berdampingan dengan Rukana itu kerdil. Raksasa itu Rukana itu. Dalam hadis disebutkan. Ronde kedua nggak ada yang saling mengalahkan. Ronde ketiga satu kali Nabi berkelip, terbantinglah Rukana di atas ring. Kedengaran sampai di sebelah Ka'bah itu. Apa itu? Rukana dikampaskan oleh anak muda yang namanya Muhammad itu. Dihitung 1, 2, 3. Masih mau? Saya tidak tahu tenaga apa yang digunakan oleh anak muda itu. Seperti seluruh tulang-tulang saya remuk. Menang KO. 1 tahun berikutnya mau nggak mengambil sabuknya itu, selama anak muda itu saya tidak akan pernah melawan. Jadi dalam sejarah Nabi memegang sabuk kemenangan tidak pernah ada yang mengambil sampai beliau wafat. Tidak banyak diungkapkan ini. Ini salah satu keterampilan luar biasa. Jadi para pecandu olahraga Arab pada waktu itu terpukau kepada Nabi, hebat ya. Jadi Nabi itu berdakwah multi talenta juga. Kemudian juga, maaf ini kalau saya sebutkan, Nabi itu juga pencinta seni, untuk tidak menyebutkan dia seniman. Setiap hari raya Id, dia mengundang seniman dari Habasyah.
Ya, tiba-tiba datang Abu Bakar. Karena dua seniman kulit hitam itu menyanyi di rumahnya Rasulullah. Ini hadis Bukhari Muslim. Datang Abu Bakar dulu. Hei, kenapa kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Keluar Nabi dari kamarnya. Biarkan dia Abu Bakar, karena ini adalah hari raya Id yang diundang oleh Aisyah. Tahun berikutnya, datang lagi biduan itu, yang datang masuk ke rumahnya Rasulullah, Umar. Ini hadis Bukhari juga. Kenapa kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Persis, biarkan dia, wahai Umar, karena hari ini adalah hari raya Id. Satu saat lagi, seniman Habasyah itu datang, mainkan musiknya di masjid. Itu hadis Muslim. Ya, hadis sahih. Bawa alat-alatnya dari Habasyah itu ada seperti tongkat. Mempertunjukkan keseniannya di masjidnya Nabi loh. Siapa yang mau kita percaya kalau bukan hadis sahih? Itu ada dalam buku saya tuh. Dan mereka perlu ada yang ceritanya begini dalam riwayat itu. Aisyah itu sangat mencintai seni. Terpukau istrinya kan Aisyah pada waktu itu masih muda kan. Dalam riwayat Aisyah itu dikawini 6 tahun, digauli 9 tahun, janda 17 tahun. Jadi begitu dia menyaksikan seni, Nabi membuka serbannya, lalu ditutupi matanya Aisyah. Lantas berkelitlah Aisyah, aduh, ya kira-kira romantis lah Nabi itu. Jadi jangan dibayangkan Nabi itu seperti malaikat, enggak. Dia sangat manusiawi. Innama ana basyarum mislukum. Ya, dia juga memperlihatkan Nabi bercanda dengan istrinya tuh. Nah, banyak humornya juga Rasulullah itu, ada hadis humor Rasulullah kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi berikutnya? Nabi juga itu punya keterampilan olahraga yang lain, berenang, ya, naik kuda, memanah, manjat. Yang kita kenalkan 3 kan, padahal itu 4 itu, memanjat tebing, memanjat apa. Ya. Kemudian juga dia pedagang profesional. Dia memperbaharui konsep perdagangan Arab. Orang-orang Arab itu kalau bawa dagangan ke Syria, dia jual mahal, ya, kurmanya itu. Karena mahalnya jarang laku. Tapi kalau Nabi nggak perlu jual mahal, yang penting sirkulasinya. Jadi sudah 2 kali bolak-balik Nabi ke Mekah, membawa barang dagangannya. Pedagang-pedagang Mekah yang lain masih menunggu barangnya habis. Kenapa? 2 kali lipat lebih mahal daripada dagangan Rasulullah. Nah ternyata poin terakhirnya nanti, ternyata Rasulullah lebih banyak untungnya daripada orang Arab. Memang untungnya banyak, tetapi 1 kali setahun. Tapi Nabi murah jualannya, di situ dijual murah, tapi 4 kali setahun dia bolak-balik. Nah, akhirnya dirubah sistem perdagangan yang paling canggih adalah yang diperkenalkan Nabi Muhammad pada waktu itu. Itulah kasusnya mengapa sampai Khadijah itu jatuh cinta, mohon maaf, terhadap Nabi Muhammad. Dia dilamar oleh bosnya sendiri. Kalau kita lihat kisah pelamaran Nabi di dalam kitab Ibnu Hisham itu, Masya Allah, itu kalau bisa difilmkan itu, artinya apa? Sangat romantis. Jadi bagaimana orang tidak tertarik kepada Nabi? Pribadinya yang mengesankan, multitalenta, diplomasinya bagus, dan juga kecerdasannya yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat bagaimana kecerdasan Nabi. Ini hebatnya. Ketika perang Badar terjadi, ya, bulan Ramadan, 1:80 orang kan, itu dalam riwayat itu. Tapi Nabi berdoa. Tidak pernah Nabi berdoa setinggi itu tangannya sampai kelihatan ketiaknya oleh Aisyah. Kenapa? Ya Allah, kalau kami kalah dalam perang Badar ini, bagaimana nasibnya agamamu? Setelah berdoa kan, langit menjadi gelap, tiba-tiba ada angin kencang. Kemah-kemah elitnya para pasukan sekutu dari berbagai daerah itu, kabilah itu, berterbangan, bahkan riwayat itu, kuda pun juga terbang. Yang paling menarik dalam riwayat itu adalah pelepah kurma yang berterbangan itu kena leher putus, kena dada terbelah, angkat tangan semuanya. Itu ada riwayatnya.
Begitu angkat tangan di rantai di masjidnya Nabi. Nabi minta pandangan, wahai sahabatku, diapakan tawanan perang ini? Interupsi Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Kita selesaikan secara adat, laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperbudak. Abu Bakar punya pendapat lain, maaf ya Rasulullah, saya punya pendapat lain. Ini bukan orang sembarangan ini. Ini raja, Perdana Menteri. Orang-orang hebat, tukang bikin senjata canggih. Bagaimana kalau kita bebaskan mereka dengan cara mengajarkan keterampilan-keterampilannya kepada rakyat kita? Apa kata Rasulullah? Saya setuju pendapatnya Abu Bakar. Kumpulkan satu kelas 20 orang. Diawali dengan perempuan. Siapa perempuan yang berminat untuk salon kecantikan, bebaskan tukang rias ratu itu, ya, permaisuri itu. 1 orang, 20 orang dikumpulkan anak-anak gadis Madinah itu. Untuk apa? Menyamak kulit, ada juga semacam belajar bahasa asing. Yang ketiga adalah ini yang paling penting, tukang rias pengantin. Siapa yang berminat untuk tukang batu, tukang kayu, tukang bikin senjata canggih, bebaskan 1 orang 20 orang per kelas. Jangan lebih dari itu kata Rasulullah. Jadi kita lihat kelas sekarang ini, kalau lebih dari 20 orang itu enggak efektif. Dalam tempo 3 tahun, kerajinan yang dihasilkan oleh kelas-kelas yang dibikin Nabi di masjidnya itu sudah mengekspor ke beberapa tempat. Ini luar biasa. Tawanan perang mereka juga bersyahadat tanpa setetes darah pun. Subhanallah, itu dalam kisah perang Badar, bisa kita lihat sejarahnya bersama. Itu cerdas. Kecerdasan yang lain adalah hebatnya Nabi. Menara masjid Nabi itu, dulu kan gak ada menaranya. Pinjam atap rumahnya orang di sekitar masjid untuk menyampaikan azan oleh Bilal. Tapi merepotkan orang lain, akhirnya dibangunkan menara dari ketinggian itu. Tapi ternyata menara itu bukan hanya berfungsi untuk tempat azan, untuk sahabat melihat rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya, dan rumah-rumah mana yang selalu berasap dapurnya. Turun sahabat, kenapa tidak pernah berasap dapurnya? Ini lagi apes, nggak ada yang bisa dimasak. Datang ke rumah yang selalu berasap dapurnya. Kenapa selalu berasap dapurnya? Kafilah kami baru tiba dari luar negeri. Banyak yang bisa kita masak. Tahu nggak di sebelah ini, masjid ini, itu nggak ada yang bisa dimasak. Oh enggak. Jadi menara masjid yang tinggi bukan gagah-gagahan, tapi sosial kontrol juga. Ini hebat. Kemudian juga, keterampilan lain, kecerdasan Nabi. Ketika akan memilih panglima angkatan perang, banyak sahabat senior bersaing di situ. Nabi kebingungan mau memilih yang mana. Semuanya senior, semuanya pangkatnya, semuanya punya prestasi. Supaya tidak timbul kecemburuan sosial, maka dimintalah Usama bin Zaid untuk menjadi panglima angkatan perang. Waktu itu umurnya Usama itu masih di bawah 20 tahun. Diprotes oleh sahabat senior. Ya Rasulullah, kenapa engkau memilih sahabat? Kenapa memilih Usama, itu kan masih muda. Ya, muda dari segi usia, tetapi pengalaman perangnya tinggi. Jadi promosi karir yang dilakukan Rasulullah tidak berdasarkan umur yang senior, tapi berdasarkan keterampilan. Sepanjang Usama memimpin perang, tidak pernah terkalahkan. Sampai Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar, jabatan Usama pun juga tetap dipertahankan sebagai panglima angkatan perang. Karena sangat cerdas. Ketika muncul fitnah, Nabi tidak panik. Fitnatul Kubra itu kan, dia bentuk tim investigasi, canggih banget Rasulullah. Diprovokasi, istrinya tuh selingkuh dengan panglima dengan pasukannya. Nabi tidak menanggapi itu, bikin tim investigasi 2 orang. Satu yang dipimpin Ali bin Abi Thalib, satu dipimpin oleh Zaid bin Thabit. 3 hari berikutnya suruh melapor, apa kesimpulan kamu Ali? Apa kata Ali?
dalam risalahnya itu, saya sanggup mencarikan perempuan lebih cantik dari Aisyah ya Rasulullah. Artinya apa itu? Cenderung terlibat Aisyah kan. Dari sinilah Aisyah sakit hati terhadap Ali bin Abi Thalib. Karena tim investigasi yang dipimpinnya seolah-olah menganggap Aisyah itu bersalah. Makanya ketika itu tidak pernah mau mengakui Ali sebagai khalifah kan. Ini mulai dari sini sebetulnya. Tidak banyak orang yang tahu. Investigasi yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, kata kesimpulan saya Rasulullah, sama sekali Aisyah tidak terlibat. Saya sudah teliti sedalam-dalamnya. Tapi Nabi masih bimbang. Sahabatnya cenderung mengatakan iya, sahabat yang satu mengatakan tidak. Nanti 6 ayat turun di dalam Al-Quran membersihkan nama Aisyah. Baru Nabi yakin Aisyah tidak bersalah. Subhanallah. Jadi cerdasnya Nabi ini juga menambah sukses dakwahnya itu. Ya. Tapi sebelum Nabi juga Hajar Aswad itu kan kasusnya itu. Banyak sekali prestasi-prestasi Nabi itu. Ya, kemudian juga habis waktunya ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, banyak sebetulnya bisa kita diskusikan bersama ya, tapi insya Allah bicara tentang mubalik ini, saya kira tadi pembicara sudah menyampaikan, ada 5 hal yang perlu kita analisis bersama. Mubaliknya harusnya figurnya seperti apa, audiensnya kita harus identifikasi sekarang ini kayak apa, materi dakwah kita untuk masyarakat milenial seperti ini apa, metode dakwah kita harusnya seperti apa, dan media yang kita gunakan untuk berdakwah itu apa. Nah, kalau 5 poin ini mampu kita rumuskan, dan itu nanti kita identifikasikan, lalu kita sampaikan dalam bentuk satu buku yang khas, maka insya Allah itu akan pasti sangat menolong para mubalik muda yang sedang tumbuh sekarang ini. Ya, jadi saya juga sependapat dengan teman-teman di media sosial juga saya baca tadi ya, bahwa sinergi kita dalam bidang dakwah ini kurang. Maka disinilah mungkin perlunya Majelis Ulama itu. Bagaimana Majelis Ulama ini merangkul yang berserakan potensi kita ini. Ya, kita ingin bagaimana Majelis Ulama ini menjadi bagian daripada solusi permasalahan. Jangan dibalik. Kita ingin tokoh-tokoh ormas seperti yang kita hadir sini menjadi faktor untuk terwujudnya suatu kebersamaan yang ideal. Nah, kalau ini bisa kita lakukan melalui dakwah, insya Allah saya kira Bapak Ibu sekalian, seberat apapun tantangan kita itu, hanya satu yang bisa menyelesaikan persoalan umat Islam Indonesia, kompak. Supaya masyarakat kita kompak, yang pertama harus kompak itu adalah pemimpinnya. Lupakanlah perbedaan warna lokal kita. Mari kita bersatu melihat bahwa problem yang kita hadapi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, ya, sangat banyak. Saya baru menyaksikan sebuah data yang membuat saya merinding, Bapak Ibu sekalian. Itu data yang diungkap oleh Mahkamah Agung. Perceraian itu sangat dahsyat. Ya. Apalagi dalam masa COVID ini. Jadi rapuh sekali rumah tangga kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala terlalu sedikit bicara tentang negara, bisa dihitung jari ayat negara itu. Bisa dihitung jari, sedikit sekali bicara tentang masyarakat. Tapi yang menyita banyak ayat itu apa? Al-ahwalus syakhsiyah. Tidak mungkin ada negara ideal, masyarakat ideal yang dibangun di atas rumah tangga yang berantakan. Rumah tangga berantakan tidak akan pernah melahirkan negara ideal. Pasti itu. Maka itu kalau ahwal syakhsiyah ini berfungsi dengan baik, keluarga umat Islam ini utuh, tidak perlu merepotkan, menyita banyak energi. Insya Allah negara dengan sendirinya akan hebat. Kocar kacirnya negara itu bisa disebabkan karena rumah tangga yang berantakan. Coba kita lihat, saya punya hasil penelitian. Inaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Aba Anom itu, para penghuni mereka itu adalah 80% keluarga broken home itu kan. Penelitian teman-teman dari kepolisian, anak-anak jalanan yang bermasalah itu akibat bapaknya ibunya cerai. Ya, free sex apalagi dan seterusnya kan. Dan ada satu hal yang paling memilukan Bapak Ibu, mungkin kaget ini kalau saya sampaikan.
perceraian setiap tahun yang terjadi 1.500 pasang cerai ya makin meningkat disebabkan apa? Murtad. Itu seperti gunung es fenomena pemurtadan itu. Baca dalam statistiknya Mahkamah Agung. 1.500 setiap tahun kasus perceraian disebabkan karena murtad. Suaminya pindah agama, maka itu kan fasa perkawinannya kan. 1.500 itu bukan jumlah sedikit loh Bapak. Jadi kalau 10 tahun kali 1.500 berapa? Jadi ini ada persoalan lain yang saya kaget itu. Nah, saya kira tantangan kita bagi para mubalik, para ulama adalah mari kita menengok umat kita di sini. Lupakan perbedaan, tapi mari kita bersatu padu untuk merangkul, memperbaiki kembali umat kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, luar biasa apa yang beliau sampaikan ya. Berawal dari ayat dakwah tentang ummah. Siapa itu ummah? Bagaimana menjadi ummah ya. Diperlukan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf ya. Yang al khair perlu upaya yang keras dengan doa dan usaha, sementara al ma'ruf itu harus segera dieksekusi karena bersifat perintah ya. Sisi lain beliau menggali tentang Rasulullah dari sisi kemanusiaannya luar biasa ya. Ya. Karena itu harus diteladani, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, karena memang banyak hal yang bisa diteladani dari sisi kemanusiaan beliau ya. Qul innama ana basyarum mislukum. Jadi banyak tadi yang kita selama ini tidak memahami ya. Ternyata banyak hal yang terungkap dari pribadi bagian Rasulullah SAW ya. Khususnya terkait di bidang dakwah Rasulullah ya. Maka sangat tepat tema kita atau topik kita pada malam hari yaitu tentang implementasi dakwah Rasulullah di era milenial sekarang ini ya. Nah, hal lain juga tadi yang beliau sampaikan bagaimana materi dakwah kita, bagaimana kita memahami tentang problematika dakwah sekarang ya. Jadi tadi sore saya mengatakan zakat, wakaf, zakat, infak, sedekah itu sangat rendah, potensinya sangat besar, dalam realitas sangat rendah. Ini juga bagian dari kenapa kita kurang dakwah di bidang zakat, wakaf, infak ya. Ya, tadi juga beliau mengatakan ada hal yang mencengangkan bahwa di antara perceraian disebabkan karena murtad ini juga perlu dari segi sasaran dakwah kita. Maka tema-tema dakwah yang diangkat ke depannya. Terima kasih Pak Imam Besar Masjid Istiqlal yang sudah memberikan kita pencerahan ya. Mudah-mudahan nanti di dalam BIMTEK juga kita ingin apalagi beliau sebagai narasumber dari nanti para penceramah agama kita yang akan dilakukan BIMTEK insyaallah nanti di mulai akhir September nanti ya. Ya, nanti pesertanya adalah dari utusan Ormas Islam dan lembaga dakwah juga ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ada yang ingin merespon apa yang beliau sampaikan ya. Boleh 1-2 orang ya. Ya. Saya persilahkan ya. Ya, abang kita Pak Ustadz Mukhtar Ngabalin ya. Ya. Fadal, mungkin kasih mic-nya. Ya. Ya. Ini dari sebelah kiri, nanti juga sebelah kanan kita beri kesempatan ya. Siapa yang bisa katakan? Yang kedua nanti, kemudian yang ketiga ya 3 orang. Fadhal ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan Guru Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Abang dan moderator yang terima kasih atas kesempatan ini, para guru-guru, para ustadz, ustazah,
Semoga Allah merahmati antum semuanya. Ada dua hal yang mau saya tanya. Mudah-mudahan dalam diskusi pendek ini bisa kita mendapatkan satu pencerahan. Yang pertama, keseharian saya, Pak Prof, keseharian saya ada di pemerintahan. Saya merasakan bahwa menurut catatan sejarah dalam sirah Nabawiyah itu, kekuatan umat itu tidak lepas dari dua sisi kekuatan besar. Menurut Profesor Hamilton, dia adalah seorang pengajar Islamologi di Harvard University, yaitu kekuatan ulama dan umarah. Dia membuat satu penelitian dalam kurun waktu 1985 sampai dengan 1994, cukup lama memang. Dia menyebutkan bahwa kekuatan Indonesia itu ketika Soeharto mampu, ini menurut penelitiannya, adalah menyatukan kekuatan ulama dan umarah. Kita bisa berbeda dalam hasil penelitian ini, tetapi dalam konsep masyarakat intelektual, untuk bisa membantah satu penelitian itu, kita harus membuat penelitian baru untuk bisa menemukan autentik atau tidaknya satu penelitian. Kenapa saya mulai dari keseharian saya? Karena dari pusat pemerintahan, saya bisa melihat jalur di mana berantakan kita. Tadi saya cerita sedikit sama Abang Da Sidik Kertapati, Ketua Umum Dewan Masjid. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang mengirim saya ke Mesir dan menyuruh saya memimpin pondok pesantren di Palu. Tidak saja dari perceraian, tetapi sampai dengan hari ini, statistik umat Islam itu dia turun secara drastis. Satu penelitian yang dikemukakan itu karena ternyata satu kebersamaan yang dibangun oleh umat Islam dalam waktu yang cukup lama. Orang boleh menilai Soeharto itu otoriter, tapi dalam hasil penelitian itu umat tidak terganggu dalam sisi kuantitas. Tapi hari ini menurut dia penelitian itu, karena tadi Prof menyebutkan tentang perceraian, 1 tahun itu bisa mengalami pemurtadan itu 1.500. Tetapi dalam penelitian itu, karena ternyata kita tidak memperhatikan pembinaan umat. Saya membaca hasil penelitian itu 4 kali. Dan dalam keseharian saya melihat pergerakan di pemerintahan, kemudian pergerakan umat. Saya kira dalam 2030 akan datang bonus demografi yang kita semua tahu 14,5% usia yang tidak produktif. Dari 96 usia produktif itu, dalam statistik ada yang menyatakan perbedaan. Saya kira kita akan mengalami kemunduran, karena usia produktif itu tidak datang dari usia umat Islam. Ini hasil penelitian. Kalau kita bantah, maka kita harus membuat penelitian untuk bisa membantah itu. Maka tadi ketika sahabat saya Abu Ali dari Universitas Indonesia menyebutkan untuk
saya menjadi narasumber untuk dalam international seminar. Mungkin ada beliau, masih ada barangkali. Oh ini, ada beliau. Dan saya menyetujui, tadi saya telah menulis 3 halaman makalah itu terkait dengan poin ini. Pertanyaan saya begini, kalau di kampung kami menyapa beliau ini Andre Gurutta, orang yang sangat kami hormati. Karena saya hari-hari ada di pemerintahan, barangkali minta sedikit pencerahan. Langkah apa yang bisa kami lakukan? Karena kami semua di sini adalah ketua-ketua umum organisasi umat ini, organisasi Islam. Kita tidak boleh perpanjang ini, karena kita akan mengalami kerugian yang sangat amat dahsyat. Saya mengerti sekali bagaimana pergeseran posisi-posisi terbaik dalam pusat pemerintahan ini, yang kita masih membutuhkan banyak orang untuk bisa jaga benteng ini. Kalau kawan-kawan melihat saya seperti orang beringas dan kadang-kadang dibully ini, sesungguhnya adalah saya ingin memperkuat posisi power agar saya bisa melakukan perlawanan dengan siapa saja ketika kepentingan umat itu dalam pusat kekuasaan direbut. Itu aja yang saya mau lakukan. Dengan segala konsekuensi, cacian, bulian, dan segala macam. Tapi saya bilang, saya akan hadapi itu. Karena saya ingin mempertegas posisi perlawanan ketika umat Islam itu tidak mendapatkan posisi-posisi yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah atau bagaimana cara agar majelis ulama ini, karena majelis ulama ini kan terdiri dari para cerdik pandai, zu'ama, dan ya alim ulama kalau nggak salah saya baca. Kalau dalam direktori itu kan sebetulnya NGO, Organization National Non-Government, yes, non-government organization, yes, LSM gitu. Maka kemarin saya bilang, jangan bawa-bawa ini organisasi di politik. Kalau ada yang mau main politik, lebih baik berhenti dan tinggalkan itu MUI. Sorry to say, we have a life to talking about. This is for the Muslim community, for the Muslim organization, for it nothing for the politic. Itu yang saya mau tanyakan ini karena kami semua ini ada di sini. Saya lupa, saya Ali Mukhtar Ngabalin, Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik Seluruh Indonesia, ber-SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Syukran barakallah. Mungkin Tuan Guru bisa memberikan pencerahan kepada kami karena kami semua di sini adalah ketua-ketua umum dan sekretaris jenderal dalam rangka sosialisasi program ini. Karena saya terus terang kecewa loh. Kenapa bisa ini lambang MUI ini ditutup? Katanya ada yang protes. Luar biasa loh. For what? Apa ini? Mada tustal hada fil muskila fil arda. Di mana masalahnya ini? Sementara kita ini semua ada di dalam wadah itu. Apa masalahnya? Jadi ya Allah, saya terus terang terharu. Saya terus terang terharu. Jadi saya dari tadi tidak bertanya, dari kemarin ini malam apa pagi saya tidak bertanya, tapi saya sungguh-sungguh terganggu, terusik mendengar ceramah Andre Gurutta. Saya mohon pencerahan dan mohon maaf lahir batin. Idfa billati ya ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mukhtar Ngabalin, kita kenal beliau sebagai Ketua Umum Baku Mubin ya.
Baik, masih ada tadi 2 orang lagi ya, 1 orang silakan yang pakai, yang sudah megang mic lah, silakanlah sudah biar praktis. Silakan kenalkan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghafiri dhanbi wa qabili tawbi syadidil qabili taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Terima kasih kepada panitia dan juga Bapak Kiai. Perkenalkan, nama saya Wilnan Fatahillah dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Secara pribadi setelah mendengarkan pemaparan Pak Kiai, kami sangat terkesan sekali, dan secara pribadi jadi saya teringat ketika saya S1 di At-Tahiriyah, Ahwal Sasiyah, kemudian S2 di Asyafi'iyah, dan alhamdulillah sekarang S3 di PTIQ, Pak, Tafsir Al-Quran. Ini tidak terlepas dari ketua umum kami yang terus membina kami untuk belajar kepada siapapun, untuk mencari ilmu di perguruan tinggi, dan kami senang sekali bisa kuliah itu. Mendengar pemaparan Bapak, jadi kami teringat dan rasanya senang dan ingin terus, kalau bisa semalaman gitu Pak. Kami sebagai generasi muda mendengar ini tentu sangat bersemangat, terutama dalam hal generasi milenial Y dan Z. Kemudian kami minta pesan Pak Kiai, apa pesan Pak Kiai kepada generasi Y dan Z dalam menghadapi era digital. Paling tidak mereka menjadi problem solver untuk dirinya sendiri, kemudian bisa berpengaruh terhadap masyarakat, lingkungan di mana mereka tinggal. Wabil khusus kepada mungkin penceramah yang dalam usia muda menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat. Apa pesan Pak Kiai terhadap penceramah dari generasi milenial Y dan Z? Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dari Pak Wilnan Fatahillah ya. Yang ketiga silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Pak Prof. Nasar, yang saya hormati, saya Samsul Hadi dari PMMI, Persaudaraan Mubalik-Mubalighah Indonesia. Karena tadi sudah panjang-panjang, maka saya mau agak singkat saja. Seperti ini Pak Prof. Tadi Pak Prof mencontohkan Nabi dari sirahnya, mulai dari periode beliau di Makkah sampai periode beliau di Madinah. Kita sendiri tahu bahwa ketika beliau di Makkah pun sekitar beliau sudah ada muslimin, juga sudah ada non-muslim. Terus ketika beliau di Madinah pun sama, ada muslimin dan non-muslim. Hanya saja ketika beliau di Makkah, yang lebih tenar adalah pelunakan beliau, kelembutan beliau dalam bersikap kepada non-muslim pun, terus termasuk ngalahnya beliau dan sebagainya. Akan tetapi ketika beliau di Madinah, sudah mulai ada punishment, sudah mulai ada amar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya. Dan kita juga tahu sikap beliau kepada Yahudi Madinah ketika mereka berkhianatkan seperti itu. Nah sekarang ketika kita, para dai yang saat ini di sini, dengan kondisi Indonesia yang saat ini, yang lebih cocok itu yang kita ikuti Nabi periode Makkah atau Nabi periode Madinah. Atau mungkin seandainya situasinya beda, nah situasi yang mana yang lebih tepat dan sikap Nabi yang mana yang paling tepat untuk kita ikuti. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup untuk 3 penanggap ya. Jadi Ustaz Mukhtar Ngabalin, Pak Wilnan Fatahillah ya,
Nur Samsul Hadi. Yang satu dan kedua lebih kepada minta nasihat, minta apa namanya petunjuk ya. Kemudian yang ini tentang Rasulullah dalam kehidupan di Mekah dan Madinah, bagaimana implementasinya di abad sekarang, di era Madinah sekarang ya. Silakan Bapak Prof. Terima kasih ya Adinda Ngabalin. Subhanallah ya, jadi kita melihat figur Pak Ngabalin ada konsistensi yang ketika sebelum masuk di istana dan sedang di istana, pasca istana nanti mudah-mudahan ada istiqamahnya di situ itu. Ya kita berdoa bersama, semoga orang-orang terbaik kita insya Allah akan menjadi konsisten mempertahankan kebaikan dan kebenaran itu. Terus terang, salah satu kelemahan kita sebagai ini otokritiknya. Kelemahan kita umat Islam terutama pimpinannya jarang melakukan pendekatan induktif. Kita terlalu banyak pendekatannya deduktif. Padahal dalam era sekarang ini pendekatan kuantitatif induktif itu lebih profesional. Tapi kalau pendekatannya deduktif kualitatif itu sudah anak muda itu enggak tertarik. Coba kita lihat, mohon maaf otokritik ini. Kita itu lebih banyak berbicara dengan pendekatan deduktif kualitatif. Dari atas ke bawah, one way, one helix, monoton. Dunia sekarang sudah berubah, beralih dari pendekatan kuantitatif induktif. Apa perbedaannya? Induktif itu dari bawah ke atas. Jadi data-datanya secara induktif. Oh ada seperti ini. Jadi real masyarakatnya dijadikan referensi utama. Ya. Baru ditarik suatu kesimpulan. Baru ada solusinya. Kalau deduktif itu pokoknya ya udah, pokoknya asumsinya begini. Yang di bawah harus menyesuaikan. Iya, ada masanya benar. Tapi dalam kondisi sekarang ini pendekatan deduktif itu kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Pendekatan kita juga harus berubah dari kualitatif ke kuantitatif. Nah, orang kan sekarang bicara tentang angka. Misalnya mayoritas kita sebagai mayoritas umat Islam, mayoritasnya berapa? Di statistik formalnya itu 86,3% ya kan. Jadi kita angkakan di situ. Nah, survei-survei yang ada sekarang ini, itu kan ada yang bisa dipercaya, ada yang setengah dipercaya, dan ada yang sama sekali nggak bisa dipercaya. Referensi kita sebagai umat Islam, siapa? Tokoh pendekatan, ini kampus juga mohon maaf ya, di UIN Jakarta tempat kami ngajar, disertasi skripsi yang melakukan pendekatan induktif itu juga jarang. Pada umumnya disertasi itu melakukan pendekatan deduktif, jadi teliti perpustakaan, ya. Nggak pernah jarang memotret masyarakat secara real. Nah, pendekatan masyarakat kita sekarang ini adalah pendekatannya sangat induktif. Apa yang di lapangan itu kayak apa? Bukan memperkirakan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas kita akan membawa kemana masyarakat ini. Yang kedua kelemahan kita jarang menulis. Orang pintar kita, ulama kita banyak. Tapi karya-karya tulis ulama kita sekarang ini, coba kita lihat. Siapa di antara ulama kita ini nulis? Pidato, ceramah iya. Coba kita lihat ulama Syiah. Ulama di Mesir, waduh luar biasa itu. Di Iran itu, di Mesir itu. Rata-rata ulama itu punya buku, bahkan ada yang berjilid-jilid.
Kita jarang sekali nulis. Koran-koran, media-media kita itu kurang mengisi. Akhirnya orang lain yang ngisi kan. Yang bisa menulis di koran, yang bisa menulis di artikel, buku, itu bisa dihitung jari. Padahal orang kan sekarang membaca Detikcom ya. Detikcom itu followernya paling besar di Indonesia ini. Itu trendsetter. Nah kalau diisi oleh orang lain semuanya. Nah maka itu salah satu jihad yang paling besar yang kita bisa lakukan sekarang ini, menulis. Ini perbuatan sangat mulia tapi langka. Saya alhamdulillah setiap hari saya nulis 4 artikel. Detikcom setiap hari Bapak Ibu. Rakyat Merdeka setiap hari. Kalau Ramadan itu setiap hari di Republika, Media Indonesia, Koran Makassar ya, Harian Fajar, Jawa Pos. Ya, jam 2 bangun, salat sebentar baru nulis terus sampai pagi. Karena kami harus menulis 12 sampai 14 halaman per hari. Karena kalau enggak itu deadline ditelepon terus sore media-media itu. Nah sekarang ini 2 koran belum selesai. Ya. Karena kalau kita enggak menulis, maka orang lain akan memakai kolom itu. Apa isinya? Tentu ya macam-macam. Saya mohon kepada yang hadir di sini, mari kita coba untuk menulis. Karena itu yang abadi. Kalau hanya ceramah, ya sudah selesai. Itu pun juga walaupun 1000 jamaah atau 2000 jamaah. Tapi kalau kita tulis, ya tergantung oplahnya surat kabar itu kan. Itu kalau media sosial itu bisa tergantung followernya kan. Coba kita, ulama yang punya follower banyak itu siapa? Ulama-ulama di kalangan kita yang katakanlah Islam moderat ini, itu followernya itu sangat minim. Yang aneh justru followernya paling banyak adalah teman-teman kita yang punya sistemnya itu. Ya, kita lihat misalnya, sekarang paling banyak followernya itu Pak Ustadz Basalamah. Bahkan sampai bisa menentukan di Google itu, kan kalau Google dan Yahoo itu, kalau kita mencari seseorang kan itu, jadi Google itu pinter. Siapa orang yang paling banyak memberikan masukan terhadap dirinya, dia nanti akan dijadikan semacam direction, patokan. Jadi kalau kita mencari tokoh tentang apapun, yang muncul ada dia namanya terus di situ kan. Tapi orang yang nggak pernah nulis, nggak pernah dijadikan referensi oleh Google, oleh Yahoo. Jadi kalau kita dalam searching itu, mencari apa, definisi apa? Definisi yang selalu muncul ialah siapa yang paling banyak menggunakan jasa mereka. Nah kita ulama mainstream ini jarang menggunakan Google, jarang nulis, sehingga tidak pernah dirujuk kalau ada pertanyaan masyarakat. Di halaman-halaman pertama Google itu siapa? Ya, hampir nggak ada dari ulama-ulama moderat. Kenapa? Karena kita nggak pernah dianggap oleh Google. Dia hanya bisa dihitung jari. Siapa ulama yang masuk kategori ulama yang muncul namanya di Google. Bahkan kadang-kadang yang di halaman depan kan adalah yang jelek-jeleknya. Nah, jadi Adinda mohon kalau bisa nulis, itu yang akan abadi. Ini saya baru dapat bukunya senior saya ya. Subhanallah, ini 3 buku. Saya bukunya tahun ini akan terbit 37 buku. Tahun lalu kami launching dengan Pak Opres itu sekitar 40. Ya. Jadi kita perlu menulis. Insya Allah mohon doanya, saya sedang menulis tafsir. Rencananya 30 jilid. Baru sekitar 3 jilid. Surah Al-Fatihah 1 jilid. Dan mungkin satu-satunya
tafsir yang pakai footnote kayak disertasi itu. Supaya nanti ada rujukan, ada pertanggungjawaban akademiknya. Kalau mudah-mudahan panjang umur, ya ini bisa selesai dalam tempo 5 tahun. Terakhir untuk teman-teman kita tadi ya. Jadi saran saya kepada Pak Ngabalin ya, kita lakukan kantor ya, kemudian juga ya kemudian yang kedua, Adinda yang kuliah di PTIQ ini, Pak Fatullah. Bagaimana menghadapi generasi YZ ini, milenial ini. Nah, salah satu hal yang perlu saya himbaukan kepada Bapak Ibu, teman-teman, bacalah buku-buku yang milenial. Ya, saya mengoleksi buku-buku science fiction itu kira-kira nanti generasi kita 10 tahun akan datang itu kayak apa? Ya. Kecerdasan artificial. Buku-buku seperti ini kita harus kuasai. Ya. Bahkan kita pun juga, teman-teman, jangan sampai nanti kita juga gaptek ini, tidak bisa memainkan komputer. Mohon maaf ya, teman-teman kita dari agama lain, itu punya websitenya sendiri. Dia programmer. Kita kan semuanya serba anak kita sendiri kan. Ya. Putus zoomingnya saja, panggil cucunya. Nah, ini satu kelemahan kita. Tidak menguasai teknologi canggih. Kemudian materi dakwah yang kita akan lakukan, yang kita akan pilih, saya kira begini. Penelitian di Amerika, Bapak Ibu sekalian, akibat zooming teknologi canggih sekarang ini, daya tahan generasi milenial untuk konsentrasi dalam satu topik itu maksimum 30 menit. Jadi kalau kita mengajar biasanya itu 2 jam, ceramah 2 jam, itu akan ditinggalkan oleh follower. Maksimum daya tahan duduknya anak muda sekarang ini 30 menit. Maka itu dirubah jam pelajarannya. Kalau dulu kan 1,5 jam, 1 jam pelajaran sendiri kan. Sekarang ini 30 menit. Kenapa? Orang semuanya serba instan. Ada semuanya kok di Google itu. Jadi yang tidak perlu nggak usah diterangkan di kelas. Kalau perlu 15 menit itu lebih disukai. PowerPoint-nya, pointersnya saja. Mereka lah yang mengembangkan. Jangan disuguhi A sampai Z. Kasih pointersnya mereka yang akan olah sendiri kok. Anak kita itu cerdas. Coba kita lihat anak kita itu sangat cerdas anak kita sekarang. Nah, penelitian di Amerika itu kalau orang sudah sampai 1 jam ngajar, satu persatu mahasiswanya pergi. Nah, sekarang kalau ada khutbah Jumatnya itu sampai 1 jam, itu pasti ngantuk tidur sebagian jamaahnya itu. Nah, bagaimana kita lihat presenter di TV-TV itu ya? Itu kayak habis waktu dan seterusnya. Pokoknya dijejali sekian pertanyaan, padatin. Nah, kita nggak biasa bicara padat, kita biasanya bicara sampai panjang sekali. Nah, menghadapi masyarakat milenial ini nggak usah pakai introduction, nggak usah pakai pendahuluan, nggak usah pakai kesimpulan, langsung materinya sudah itu mereka cerna sendiri. Kita baru pendahuluan sudah kabur followernya tuh, kabur jamaahnya. Jadi menyiasati kondisi sekarang ini, kalau kita berdakwah di dalam masyarakat milenial itu, jangan sampai nanti mengukurnya seperti kita dulu menceramahi orang tua. Pasti segala macam, dia main handphone tuh di depan kita. Maksimum daya tahan orang itu sekarang fokus itu 30 menit. Nah, kita dulu di pondok pesantren kan, sampai itu berbekas di sini kan. 2 jam, tambah lagi 2 jam, tidur, duduk terus di masjid itu, di depan kiai kita. Sekarang, nggak bisa, lewat 1 jam, lewat 30 menit udah ditinggalkan. Nah, belajarlah menghemat waktu apapun.
Entah itu ceramah, entah itu mengajar, entah itu menulis. Menulis pun juga jangan panjang-panjang sekarang ini. Ya, saya diprotes oleh koran. Kalau dulu kan saya menulis itu 2 halaman. Pak Nasar kalau bisa 1/4 halaman aja. Ya. Tapi biasanya kan kalau dipendekkan itu kan ada yang kurang substansi. Nah, yang terakhir adalah Ustaz Syamsul Hadi ya. Mana yang kita harus pilih? Periode Mekah atau Madinah? Jadi saya pikir begini. Ini mungkin saya bisa salah ya, Bapak Ibu sekalian. 23 tahun lamanya Al-Quran itu diturunkan. Jadi prosesnya tanzil. Ada al-inzal, ada tanzil. Dari kalamuz zati ke lauhul mahfuz itu prosesnya inzal. Tapi dari lauhul mahfuz ke bumi itu prosesnya tanzil 25 tahun. Kenapa kok memerlukan waktu 23 tahun? Padahal Allah punya kun fayakun ya kan. Kenapa enggak sekaligus seperti mengcopy di hard disk itu kan? Tidak manusiawi Quran itu kalau turun sekaligus. Ada proses at-tadriju fit tasyri, at-taqlilu, takalif, ada adamul kharaj, itu dalam tarikh tasyri kan. Menghapuskan minuman keras itu diperlukan 3 ayat untuk sampai pamungkasnya rizum min amal syaitan fajtanibu. Tradisi Arab pada waktu itu rentenir, ribawi itu butuh 7 ayat secara kronologis turun sampai ahallallahul bai' wa haramar riba. Kalau langsung di bom ahallallahul bai' wa haramar riba, enggak ada yang masuk Islam tuh ya. Apapun perlu proses. Jadi kalau revolusi, saya tidak pernah ngerti kalau itu revolusi mental. Kalau politik oke revolusi, tapi kalau mental mau direvolusi, nggak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Nggak seperti membalik telapak tangan. La ikraha fiddin kan. Allah sendiri yang kita tahu kurang apa Allah. Ya. Membutuhkan waktu 23 tahun untuk menuntaskan Quran itu turun. Pakai 2 fase kan, Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa enggak sekaligus? Tidak sosiologis kalau Quran itu turun sekaligus. Pangkalan pendaratannya dulu di Mekah, akidah, baru landing fikihnya, syariahnya di Madinah. Datang ke Indonesia, fikihnya dulu, belakangan akidahnya. Akhirnya ada inkonsistensi. Quran itu diawali dengan akidah baru masuk syariah. Kita di masyarakat Indonesia yang dikedepankan dalam kurikulum itu fikihnya dulu, syariahnya dulu. Akidahnya nanti di perguruan tinggi itu. Jadi beda. Madinahnya dulu baru Mekahnya. Padahal Quran turun di Mekah dulu baru di Madinah kan. Dan satu poin yang sangat-sangat merugikan kita sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tambahkan sedikit, itu pendekatan yang kita lakukan terhadap agama Islam ini, itu kebawa arus dengan pendekatan sekularisme itu. Kita itu terlalu logical minded itu ya, reason minded, semuanya serba ilmiah akademik, padahal itu kita terjebak di situ. Yang kita gunakan adalah ilmu husuli, jarang kita gunakan ilmu huduri. Ini yang rugi adalah umat Islam. Kalau tidak masuk akal, it's not sciences, itu bukan ilmu pengetahuan. Pernah nggak ada disertasi, sumbernya apa? Oh tadi malam saya mimpi. Kutipannya apa? Mimpi, itu nggak lulus. Dari mana dapat sumbernya ini? Saya dapat ilham tadi malam. Itu nggak bisa. Itu enggak ilmiah. Padahal kalau kita lihat di dalam referensi umat Islam itu, banyak sekali ilmu yang lahir dari ulama kita itu ilmu laduni. Sekarang mana ada ilmu laduni dipakai di perguruan tinggi? Hilang itu namanya ilmu laduni.
Mimpi nggak usah dikerling tuh. Padahal kalau kita mengingkari mimpi, rusak ajaran Islam tuh. Nyembeli hewan kurban itu kan dasarnya mimpi. Ini arafil manami. Nah, ini asbab kepandur mada tera. Ya kan? Qala if'altu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kenapa kenapa Nabi Ismail rela digorok lehernya? Karena redaksi yang digunakan bapaknya, ini arafil manam. Kalau ini arafil hilmi, tunggu dulu ayah, itu mimpi setan kali. Mimpi dalam Quran ada 5 bahasanya kan Bapak Ibu. Ada hilmun, ada manamat, ada ru'yah, ada waqi'iyah, ada mukasyafah. Ru'yah itu bukan setan itu. Antara tidur dan tidak tidur itu dari Allah. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Apa kata Nabi Yakub bapaknya Nabi Yusuf? La taqsusir ru'yaka. Bukan la taqsusul hilm. Ar-ru'ya di situ. Ada waqi'iyah juga. Sebelum kejadian keesokan harinya ada bisikan di malam harinya. Itu waqi'iyah. Banyak tuh dalam Al-Qur'an. Tapi kita nggak mau peduli itu lagi sekarang ini. Coba kita lihat. Tahun 800 sampai tahun 1100. 27 ilmuwan ulama besar lahir. Itu pemenang hadiah Nobel, kadar Nobel pada waktu itu. Dari mana mereka dapat itu? Bapak Ibu, mungkin kita kaget kalau saya ceritakan. Mereka itu menemukannya dengan apa? Bukan melalui laboratorium. Jabir bin Hayyan, the father of chemistry, bapaknya ilmu kimia itu enggak ada labnya. Sajadah tengah malam. Alkimia baru, lahirlah kimia itu. Alkimia itu karena dia, loh kok kenapa hati keras ini bisa lembut ya? Dia nulis buku alkimia. Dia melihat batu, ya batu ini kalau saya belah, saya asah, ini pasti akan menjadi batu mulia. Dia asah jadi permata, lahirlah kimia. Dan seterusnya. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, the father of the math, bapaknya matematik, Al-Khawarizmi, bapaknya optik itu adalah Jabir bin Haytham, Ibnu Haytham. Kemudian juga farmakolog, itu Ar-Razi dan seterusnya. Nasruddin Tusi, fisikawan. Semua itu adalah mengadopsi ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Sajadah tengah malam, man talabal ula syairul layali. Al-ilmu nurullah lah dalil asi. Nah sekarang kita enggak ada. Anak kita makin pintar, makin kurang ajar. Kenapa? Penciptaan karakter itu di malam hari, maka itu pondok pesantren itu lain. Ilmu tengah malam itu sangat diperlukan. Ilmu malam hari itulah yang merubah karakter. Ilmu di siang hari itu nggak bisa merubah karakter. Coba kita lihat. Hampir semua ayat-ayat itu turunnya di malam hari. Taurat, Injil, Zabur, Quran, Lailiyah kebanyakan. Jarang turun di siang hari itu. Jadi malam hari itu jarak antara hamba dan Tuhannya itu lebih dekat. Mantalabal ula syaril layali, ya kan. Nah kita malam hari udahlah tidur aja, di siang hari segalanya. Jadi kita menciptakan masyarakat yang over maskulin, siang hari maskulin, feminin malam hari. Jadi susah membayangkan masyarakat masa depan itu yang lembut. Kenapa? Karena masyarakat siang hari yang akal maskulin. Nah, apa jadinya kalau masyarakat kita, umat kita itu over maskulin? Ya udah, pembakaran, penggusuran, penimbunan, dan seterusnya. Jadi kalau kita khalifah over maskulin, daral fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas, ya kan. Padahal kalau kita lihat 80% asmaul husna itu adalah feminin. Itu pun sering berulang. Ar-Rahim 114 kali, Ar-Rahman 57 kali. Bandingkan Al-Muntaqim, Maha Pendendam, Al-Mutakabir, Maha Angkuh hanya 1 kali dalam Quran. Enggak ada basmalah lain selain Bismillahirrahmanirrahim. Penggabungan lafzul jalalah dan lafzul jamaliyah di situ kan. Allah lafaz maskulin,
Ar-Rahman Ar-Rahim itu feminin. 1:2. Takhallaqu bi akhlaqillah kana khulquhu Al-Qur'an. Jadi kita perlu menghayati membaca ulang Al-Qur'an. Nah, mungkin salah satu tantangan kita sebagai mubalik ini, kita juga harus menjinakkan diri kita sendiri. Bagaimana bisa menjinakkan orang lain kalau jiwa kita liar, pikiran kita liar? Gak mungkin. Ya. Ulama kita terdahulu menyusun satuan pelajarannya itu bukan di dalam komputer, tapi salat tahajud. Ya Allah, besok saya akan mengajar kitabut tahara, berkahi. Sebelum masuk ke kelas salat duha. Sebelum masuk di pintu baca surah Al-Fatihah. Nah, sebelum kita mulai mari kita berdoa bersama. Mana ada sekarang? Kita nggak ada berkah. Anehnya ulama kita tidak menyuarakan ini, larut dengan epistemologi keilmuan barat itu. Tantangan kita sekarang ini, jangan gengsi disebut tradisional. Kita kembalikan ilmu laduni sekarang ini, itu kehilangan luar biasa dari kita. La abluga hatta ajma'a majma'al bahrain di situ kan. Mana majma'al bahrain di situ? Saya nanti akan berhenti setelah berjumpa dengan majma'al bahrain. Semua ulama tafsir perjumpaan antara laut barat dan timur di sekitar Persia di situ. Kecuali tafsir Ar-Razi, Majma'al Bahrain itu perjumpaan epistemologi barat yang rasional dan epistemologi timur yang emosional. Tidak ada agama besar lahir di barat, tapi pemikir besar Plato, Socrates, Thales, Anaximander itu di Yunani di sana. Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain lahirnya di belahan bumi bagian timur. Jadi Islam itu harusnya mengadopsi walillahil masyriq wal maghrib. Tapi Quran selalu konsisten, masyriq baru maghrib. Nomor 2 maghrib itu, barat itu. Kita menomor satukan barat, nomor sekian timur. Padahal Quran selalu konsisten, walillahil masyriq wal maghrib. Jadi kita harus merevisi pandangan hidup kita sekarang ini. Nah, disinilah perlunya perjumpaan ini. Saya mohon kalau bisa kita, ini Pak Juredi ini, kalau bisa ini ada ikatan alumninya angkatan ini aja, jadi nanti jangan berhenti sampai di sini, tapi tolong difasilitasi. Ini bukan orang sembarangan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman kita ini luar biasa ini. Inilah yang akan merubah Indonesia ini, seandainya kita fasilitasi. Kan pasti teman-teman setuju kan? Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti pada kesempatan lain saya mengundang Bapak Ibu ke Istiqlal. Kita sudah punya majelis muzakarah. Silakan, rumah besar untuk kita semuanya adalah Masjid Istiqlal sekarang ini. Monggo silakan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Demikian dari saya, mohon maaf ada proses pengislaman di tempat kita ya, ditunggu sekarang beberapa orang dan itu pejabat. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih banyak yang angkat tangan, tapi mengingat beliau ada kesibukan lain ya. Jadi luar biasa beliau ini jam 2 malam sudah mulai menulis ya. Kita sedang tidur. Ini masih ada acara pengislaman ya. Jadi mohon maaf yang angkat tangan ya. Kita cukupkan sesi ini ya. Tadi nasihatnya berharga dari beliau agar kita merubah mindset kita dalam memecahkan persoalan saat ini lebih kepada induktif kuantitatif ya, sebaliknya yang dahulu kan lebih kepada deduktif kualitatif ya. Yang kedua perlu memperbanyak dakwah literasi ya, kurang kita menulis ya di media sosial sehingga diwarnai oleh yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Padahal anak-anak muda kita generasi milenial itu gurunya banyak Google kan, maka referensinya akhirnya yang tidak sesuai dengan harapan kita ya. Maka contoh beliau memperbanyak menulis, ini bagian dari pesan dari Pak Imam Besar ya. Kemudian metode dakwah di era milenial ini yang ingin serba instan ya. Oleh karena itu dakwah kita tidak boleh cara lama, cara tradisional yang berlama-lama ya. Lebih kepada yang serba instan. Kemudian juga tadi mengikuti cara turun Al-Quran ya, metode Makkah Madinah itu, Makkah Madaniyah.
sebenarnya itu juga menjadi metode dakwah kita ya. Bagaimana memperkuat keimanan, baru yang bersifat muamalah. Terakhir tadi dengan ilmu laduni yang kurang kita mohonkan kepada Allah ya. Kurangnya kita takarub ilallah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan untuk kita, untuk diri kita, sehingga insya Allah setiap ada persoalan akan datang pertolongan Allah kepada kita ya. Makasih sekali lagi, kita beri aplaus untuk Bapak Imam Besar ya. Ya. Dari kami panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih, juga ada Bapak Ibu yang luar biasa responnya kepada kegiatan ini ya. Walaupun hanya undangannya lewat WA ya. Ya, termasuk Pak Ustadz Mukhtar Ngabalin ya, dalam kesibukan beliau ya. Kita bangga kalau ada orang yang duduk di pemerintahan yang konsen kepada dakwah ini. Kita perlu beli apresiasi ya. Ya. Sehingga seperti kegiatan ini manakala negara mau mendanai untuk kegiatan dakwah sebagai perlu kita apresiasi ya, perlu kita bersama-sama supaya kedepannya lebih besar lagi kan. Maka bagaimana Pak? Ini tadi saya, karena abang ngomong jadi saya mau bilang begini. Pertama, pengalaman waktu saya panitia anggaran DPR RI. Tadi saya bicara dengan Pak Fahrul Razi, Pak Menteri. Kalau bisa, mungkin teman-teman kita semua ini, semua ormas, mesti sepakat untuk mengusulkan kepada Pak Menteri, karena kan kegiatan yang begini juga ada di saudara-saudara kita di Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini program harus, menurut saya, karena kami kan the bottlenecking di delivery unit KSP, kantor staf presiden, mesti ada satu keputusan presiden. Supaya jangan barang ini dirubah-rubah Pak, tapi dia sustainable program. Long time be the last to the program for the Islamism. Nah, bagaimana caranya? Kalau setuju nih, ini usulan ini. Kita coba bikin draftnya. Tadi saya bilang sama Pak Dirjen, coba Profesor bikin sedikit draftnya. Soal urus ke dalam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berikhtiar untuk itu. Alhamdulillah. Karena kita takut kalau nanti siapa tahu mungkin nanti ini legacy, menurut saya legacy karena sepanjang sejarah kita baru begini Pak. Jadi maksud saya jangan sampai nanti setelah beliau tidak jadi menteri berubah lagi ini barang Pak. Dulu kita punya forum namanya Forum Mubalik yang kita bikin, Forum Lembaga Dakwah. Itu ada volusnya loh dari APBN. Kami dapat uang, saya waktu itu ketua umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Dapat uang setiap tahun. Sekarang nggak ada. Bawa-bawa proposal ke sana kemari, bawa-bawa proposal. Padahal itu, jadi kalau Ustadz setuju, Bang Dr. Juwaidi, mesti kita, tidak boleh tidak. Kalau ada sesuatu yang baik, kita tempur sama-sama. Saya dari dalam, nggak usah ragu. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini terwujud ya. Kalau sudah jadi regulasi kan jadi monumental ya. Insya Allah juga apa yang kita lakukan jadi pahala monumental ya. Mudah-mudahan bisa terwujud nanti tentang program pembinaan mubalik atau penceramah ini bisa ada regulasinya apa berupa Perpres ya, sehingga bisa didanai dengan APBN kita ya. Makasih Pak Ngabalin ya. Ya kita sangat mengapresiasi beliau yang duduk di Saya tambahkan sedikit Bapak. Mohon maaf. Berhubung karena Istiqlal sudah selesai dipugar, saya mohon izin nanti saya mengambil seluruh peserta yang ada di sini dari alamat panitia, akan kami undang setiap bulan di Istiqlal untuk berdiskusi bareng. Itu insya Allah umat ini harus dipertajam, gergajinya harus diasah terus supaya lebih produktif menebang pohon. Kalau nggak pernah diasah itu nggak bisa. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti kalau ada undangan ke rumahnya, insya Allah mohon dipenuhi undangan itu. Kami siapkan fasilitasnya di Istiqlal. Iya. Ini ada Pak Farid, mana Pak Farid? Dr. Farid, Pak siapa lagi? Ada pengurusnya di sini. Insya Allah kita kerjasama nanti. Ya. Kalau persoalan anggaran
nomor sekian Pak. Yang penting adalah gagasan ini harus utuh. Iya, setuju kan Bapak Ibu sekalian ya. Makasih ya. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah ini sangat bermanfaat ya. Timbul girah kita, semangat kita ya. Ini hikmah dari kita berkumpul di sini. Dan insya Allah kehadiran kita menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja. Mari kita akhiri sesi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke panitia. Silakan Abu Ngoman. Terima kasih kami ucapkan Bapak Profesor Nasaruddin Umar yang telah hadir bersama kita. Mohon maaf Bapak-Bapak, tidak ada sesi foto. Beliau sudah ditunggu di rumahnya oleh yang ingin masuk Islam, sudah ditunggu dari jam 8. Jadi saya bertahan beliau di sini. Informasi untuk para peserta sosialisasi, insya Allah besok pagi kita akan meluncing program BIMTEK Penceramah Agama Bersertifikat. Kami mohon Bapak untuk sama-sama berkumpul di ruang ini pada pukul 8 tepat. Waktu sarapan sudah dimulai